Informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani yang akan melaporkan dari gedung KPU RI Jakarta. Okta, selamat siang. Bagaimana kemudian jalannya rapat rekapitulasi suara tingkat nasional di gedung KPU pada siang hari ini? Provinsi mana saja yang dihitung? Apakah hanya Bali saja? Iya, selamat siang Francisco dan juga saudara. Benar sekali bahwa hari ini 10 Maret 2024 KPU RI kembali melanjutkan pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional ke hari ke-12 untuk 4 provinsi Francisco. Jadi tidak hanya Bali tetapi juga ada Bangka Belitung, Kalimantan Barat dan juga Jawa Tengah. Kalau kita ingat kemarin juga KPU sudah melaksanakan rapat pleno yang sama untuk Provinsi Kalimantan Tengah, Gorontalo, Lampung dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka unggul di 4 provinsi tersebut. Baru tadi Francisco dan juga saudara beberapa waktu lalu baru selesai untuk penghitungan di Provinsi Bali dan hasilnya ini tadi adalah unggul, yakni pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka tadi mulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, jadi sekitar 2 jam proses penghitungan ataupun juga penyampaian hasil dari rekapitulasi di Provinsi Bali. Dari jumlah suara Francisco ada 2.681.007 di Bali. Pasangan Prabowo Gibran unggul, yakni dengan 1.454.640. Kemudian disusul pasangan Ganjar Mahfud di 1.127.134. Kemudian terakhir ada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan 99.233. Proses penghitungan suara Francisco ini masih akan dilanjutkan. Jadi nanti untuk ketiga provinsi yang lain, tetapi untuk saat ini masih diskors sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Francisco? Baik, untuk rekapitulasi tingkat nasional tadi sudah selesai untuk Bali, nantinya dilanjutkan Bangka Belitung, Kalbar, dan juga Jawa Tengah. Nah Okta, kita juga mengetahui pada hari ini akhirnya dilakukan pemilihan suara ulang di Malaysia. Bagaimana kemudian mekanismenya? Apakah menggunakan TPS atau mungkin kotak suara keliling jadinya? Nah, benar sekali Francisco. Jadi memang untuk hari ini juga berbarengan dengan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia. Kalau kita ingat sebelumnya ketentuannya ada dibagi dua gitu ya. Jadi untuk kotak suara keliling di tanggal 9 Maret, kemudian TPS atau tempat pemungutan suara luar negeri ini di tanggal 10. Tapi akhirnya digabung di hari ini di tanggal 10 Maret 2024. Tapi Francisco, di tengah berjalannya PSU ini memang sebelumnya Bawaslu sempat mencatat ada kerawanan yang bisa saja terjadi. Misalnya mengenai waktu pemungutan suara, surat suara atau logistik, kerawanan pemilih, saksi dan atau penyelenggara. Tapi antara Bawaslu dan KPU RI tentunya menjamin bahwa akan ada koordinasi yang intensif agar pelaksanaan PSU maupun juga kerawanan yang tadi disebutkan bisa diantisipasi lebih dini. Tetapi memang untuk sosialisasi dari PSU ini sudah disampaikan oleh KPU kepada sejumlah komunitas yang ada di Kuala Lumpur. Begitupun juga KPU menjamin bahwa logistik untuk PSU ini juga sudah aman. Jadi ada 20 TPS LN dan 120 kotak suara keliling. Total DPT yang akan memilih di PSU hari ini ada sekitar 62.217 pemilih. Izin dari Kepolisian Republik Indonesia juga sudah dikantongi bersamaan juga dengan koordinasi yang tentunya baik begitu dengan Kepolisian di Raja Malaysia juga tentu dibangun untuk bisa pelaksanaan PSU di Kuala Lumpur, Malaysia ini bisa berjalan dengan lancar. Tentu KPU berharap bahwa PSU di Kuala Lumpur ini bisa berjalan dengan lancar sehingga ini bisa melengkapi jumlah PPLN yang kalau sampai saat ini ada 127, jadi ketika nantinya sudah ada masuk dari Kuala Lumpur akan lengkap. Jadinya di PPLN-nya ini ada 128. Kita nantikan bagaimana proses dan juga penghitungan suaranya nanti, Francisco. Baik, terima kasih Putri Oktaviani yang melaporkan langsung dari gedung KPU RI Jakarta terkait rekapitulasi ataupun juga pleno yang dilakukan oleh KPU.